Hai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat bergabung, Mas Rom. Terima kasih sudah mau bergabung hari ini. Assalamualaikum, suara saya terdengar jelas? Kita tunggu sampai 10 orang bergabung ya, baru kita mulai. Selamat bergabung, Mbak Naya. Apa kabar? Sehat selalu? Oke, hari ini narasumber kita adalah Bapak Adi Widiantono yang sejak tahun 1989 telah memulai karirnya sebagai konsultan informasi teknologi dan telah beberapa kali menjadi tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya sebagai enterprise arsitektur dan data informasi serta proses bisnis pada transformasi digital teknologi guna mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik. Mas Afif boleh diundang Bapak Adi untuk bisa bergabung. Selamat sore Mbak Eka. Oh ya, hari ini juga kita akan ada pengumuman untuk giveaway ya, yang bagi peserta yang sudah mengikuti Instagram kita ya. Kita sambil menunggu Pak Adi Widiantono ya, beliau merupakan uh, partnernya Smart Pro Solusi. Beliau juga seorang dosen pada Universitas Esa Unggul. Mungkin kalau nanti mahasiswanya bergabung, bisa ikut nih bertanya-tanya nih ke Pak Adi tentang SPBE ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita tunggu Pak Adi ya hari ini. Buat teman-teman Smartijet juga sudah paham belum ya tentang apa sih sistem pemerintah berbasis elektronik itu, hubungannya apa sih, kenapa kita harus tahu gitu. Nanti akan sedikit dijelaskan sama Pak Adi. Mas Afif, boleh dibantu Pak Adi untuk segera bergabung dengan kita. Terima kasih Pak Fajar sudah mau bergabung. Selamat sore. Hmm, Saya baca dari CV-nya Pak Adi. Pengalaman Pak Adi itu sudah 20 tahun ya membidangi konsultansi dengan beberapa kementerian. Beliau pernah menjadi independen konsultan untuk Kemenpan RB, Keminfo. Eh, Beliau juga pernah menjadi konsultan beberapa rumah sakit ya untuk implementor. Pak Adi, silakan open kameranya Pak Adi untuk kenalan dengan Smartigen ya, Smart Pro Solusi Asia. Sore Pak Adi. Mas Apip, Pak Adi belum bisa open kamera nih sama speakernya. Boleh dibantu Mas Apip biar cepat bergabung.
Kita sambil buat teman-teman kita yang mungkin masih dalam perjalanan nih, belum bergabung dengan kita. Baik, Mbak Yulia. Eh, Suaranya coba tes, Mbak Yulia. Oke, sorry Pak, tadi ke mute ya. Selamat sore Pak Adi, apa kabar Pak Adi? Baik, Alhamdulillah. Masih di jalan Pak? Udah di tempat. Kameranya belum muncul nih Pak Adi. Oh, belum muncul, sebentar. Iya. Selamat bergabung Pak Riko. Pak Adi, ini ada Pak Riko nih, teman sohibnya Pak Adi nih. Oke, sudah kelihatan atau belum ya? Belum nih Pak. Di tempat saya nggak muncul, tapi di tempatnya Mas Afif muncul nih Pak. Iya, bentar. Oke, Pak Adi. Pak Adi, Mm-mm. ini sambil jalan nih, sebelum dari apa teman-teman Smartizen kita belum belum komen nih. Boleh diterangkan dulu nih Pak Adi terkait dengan apa manfaat jangka panjang dari penerapan arsitektur SPBE bagi masyarakat umum sih Pak Adi? Ya, baik, Bu. Manfaatnya Jadi, gitu ya. manfaatnya ya, jadi arsitektur SPBI ini kan awalnya kan dibuat untuk membuat layanan kepada masyarakat dari pemerintah itu menjadi lebih komprehensif ya. Jadi tidak terlalu banyak apa namanya banyak aplikasi dan seterusnya. Jadi berkaitan dengan keterpaduan antara layanan satu dengan layanan yang lain itu berbasis elektronik tentunya sehingga menggunakan media elektronik atau digital sehingga nanti masyarakat tidak perlu banyak-banyak yang mengakses dari aplikasi-aplikasi yang ada ya. Jadi cukup satu atau cukup beberapa. Dan yang kedua adalah dari sisi data ini saling berbicara jadi nantinya. Jadi sehingga kita juga biasanya kalau layanan satu sama lain harus mengisi ulang dari itu tidak perlu lagi. Nah itu dari masyarakat memanfaatkan hal ini menjadi lebih mudah mendapatkan pelayanan ya secara elektronik ya. Kemudian hal yang lain adalah tentunya kalau kita menggunakan arsitektur SPB ini dengan rancangan yang sekarang ini eh, transparansi terhadap layanan itu juga bisa dilihat harusnya dari seperti itu. Jadi sudah sampai di mana dan seterusnya. Kita tidak perlu melihat dari berbagai macam aplikasi, nanti juga menjadi satu ya aplikasi atau satu layanan saja atau yang tadinya double-double menjadi cuma satu layanan. Jadi ini akan mempermudah atau dengan adanya arsitektur ini akan mempermudah untuk masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih baik ya, layanan dari pemerintah secara elektronik ya. Itu nantinya targetnya seperti itu. Jadi kedepannya jangka panjangnya tuh ini akan memberikan kemudahan dan transparansi dari layanan dari pemerintahan. Kedepannya seperti itu, Bu Yulia. Oke Pak Adi. Eh,
Pak Adi kita sapa nih, ada beberapa yang baru bergabung nih Pak Adi, ada Mbak Parila, Mbak Ila ya, sering dipanggil Mbak Ila, ada Mas Alan, dan ada Mbak Aulia nih Pak. Alhamdulillah Mbak Aulia bisa Halo. bergabung sore ini dengan kita. Kita terbuka ya Pak, bagi Ya, rekan-rekan yang Smartigen yang di rumah, ataupun yang masih di tempat kerja, boleh menuliskan pertanyaan nih di tempat kolom komentar ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Adi seputar tentang digitalisasi teknologi ya Pak ya. ya, ya. Selain dari sistem pemerintah berbasis elektronik ya. Karena kan kalau saya lihat-lihat di beberapa berita baik di sosial media, di TikTok ataupun YouTube, kayaknya marak banget nih sistem pemerintah, dukung sistem pemerintah berbasis elektronik gitu ya Pak. Sementara banyak orang awam itu apa sih kepentingannya itu buat siapa sih? Kayaknya buat penggede aja. Kalau buat orang-orang bawah tuh kayaknya nggak penting-penting amat gitu loh. Atau masyarakat itu nggak penting-penting amat sih tahu itu. Kita taunya manfaatnya aja nih gitu kan. Kira-kira kalau komen-komennya seperti itu, apa yang bisa kita jawab sih Pak sebagai konsultan? Ya, sebenarnya tidak benar ya kalau umpama untuk penggede saja. Tapi sebenarnya kan ini justru em, istilahnya apa ya, negara ini supaya hadir di dalam masyarakat karena kita udah saat ini terutama jangkauan dari layanan dari pemerintahan ini juga harusnya sudah menjangkau sampai level atau tingkat daerah yang paling kecil juga harusnya seperti itu sehingga dan informasi dari pemerintah ini juga akan harusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik justru akan mempercepat atau mempermudah layanan atau jangkauan dari layanan pemerintahan tentunya akan makin eh, luas ya, makin luas dan makin mudah dijangkau ya dari sisi. Nah, terutama kalau memang di daerah-daerah yang terpencil mungkin nah itu jangkauannya tentunya dari eh, aparat pemerintahan itu juga sudah mencapai dalam hal sudah dalam bentuk elektronik. Sehingga nanti dari sisi data dan yang lain informasi mudah didapat atau mudah disalurkan atau diinformasikan ke masyarakat dan seterusnya. Jadi sebenarnya targetnya bukan untuk keperluan pemerintah itu sendiri. Jadi sebenarnya targetnya adalah justru ini memberikan layanan ya targetnya sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga layanan itu mudah dan cepat ya mudah dan cepat dilayani dan yang utama transparan. Jadi prosesnya itu sendiri berjalan kita seharusnya bisa dilihat dari sisi sistem pemerintahan itu sendiri. Jadi sebenarnya ini layanan targetnya adalah bukan untuk pemerintah itu sendiri, jadi justru untuk masyarakat layanan dalam bentuk elektronik ini. Kenapa berbentuk elektronik? Tentunya dengan cara ini agar mempermudah dalam hal akses dari sisi masyarakat itu sendiri. Ya, ya tentunya sekarang ini kalau gadget udah semuanya bisa gunakan dan seterusnya. Nah, itu paling tidak itu yang bisa kita manfaatkan ya dengan menggunakan gadget dan seterusnya atau dengan menggunakan misalnya kalau tidak memiliki bisa di tempat pelayanan dari pemerintahan yang terdekat. Nah, itu juga bisa langsung datanya bisa dilihat ya. Nah, ini jadi mendekati ke arah layanan kepada masyarakat. Sebagai contoh saat ini kan kayak seperti untuk layanan nomor KTP lah sederhananya KTP sekarang sudah hampir semuanya bahkan penduduk kita sudah memanfaatkan benar NIK yang berbentuk elektronik ya jadi istilahnya tidak ada istilah kartu tanda penduduk yang kita gunakan itu sebagai data utamanya tapi sudah ada di dalam berbentuk elektronik sehingga kapanpun dan kita ada dimanapun sebenarnya kita bisa mengecek data kita sendiri ya dimanapun ya dengan menggunakan fasilitas yang ada di pemerintah atau dukcapil. Nah ini yang sebenarnya SPBE manfaatnya bukan untuk pemerintah ya tentunya pemerintah pasti memanfaatkan
sebesar-besarnya sistem ini, tapi dari sisi jangkauan layanan itu sendiri juga akan mempermudah dari sisi layanan yang diberikan ke masyarakat maupun mempermudah dalam hal ini pemerintah untuk menjangkau dari sisi layanannya itu sendiri atau kehadiran dari sisi negara kepada masyarakat atau warga negara. Jadi sebenarnya ini sangat SPB targetnya nggak hanya untuk pemerintahan itu sendiri, tapi sebenarnya untuk membuat layanan kepada masyarakat itu menjadi lebih mudah dan lebih terjangkau, lebih cepat. Jadi itu targetnya sebenarnya utama. Jadi bukan untuk semerta-merta untuk satu pemerintahan itu sendiri tujuannya seperti apa, tapi di lain pihak ya tentunya dari sisi pemerintahan pasti akan berusaha memberikan proses yang sebaik-baiknya, tapi juga kita akan memberikan jangkauan layanan yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Tentunya itu yang sebenarnya diharapkan ya sistemnya ini. Gitu Bu Gilia. Menarik juga ya Pak. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Riko Pak. Bagi masyarakat jika masih belum memiliki perangkat online, apakah masih bisa dilayani dengan manual Pak? Ya, baik. Ini sebenarnya ada dua pilihan, memang pilihan yang dilayani secara online maupun manual. Jadi seperti contoh yang saya berikan tadi, jika kita ternyata tidak memiliki perangkat yang online atau kita tidak memiliki misalnya gadget dan sebagainya, kan bisa datang ke layanan yang terdekat. Nah, dari sisi layanan yang terdekat tadi, tentunya akan memberikan layanannya pasti online lagi, karena di layanan pemerintahan itu diusahakan udah menjadikan sistem yang online. Ya, jadi dengan adanya layanan online tadi tidak ada yang namanya nunggu datanya lama lagi atau nunggu pemberitahuan pengiriman data lagi, tapi sudah langsung data ditangkap ya, langsung masalahnya bisa dilayani langsung ya. Tentunya kalau memang kita tidak memiliki yang perangkat online tadi, itu harus ke tempat layanan pemerintah yang terdekat ya, tentunya akan dilayani, tapi sebenarnya di layanan pemerintah itu sendiri sudah online langsung ke pusat, misalnya seperti itu. Jadi contoh kalau sekarang kalau kita tidak bisa melakukan, misalnya sederhana saya ngambil contoh untuk pelayanan pendudukan ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita tidak bisa melakukan layanan melalui handphone atau gadget, ya kita datang ke Dukcapil atau itu juga tetap dilayani, tapi tidak manual sekali, tetap nanti akan dilayani secara elektronik juga. Di dalamnya itu ada perangkat-perangkat yang melayani secara elektronik. Jadi data-data yang ada di Dukcapil yang terdekat itu pun juga sudah online dengan yang lain. Jadi intinya data yang double itu nggak akan muncul kembali seperti dulu modelnya. Jadi tetap aja kita bisa dilayani, tapi tidak manual penuh ya Bu. Jadi tetap nanti datanya sendiri akan masuk secara online, ya seperti itu. Tentunya tempatnya kita pilih adalah layanan yang terdekat ya, seperti itu. Oke, seperti ini ya Pak. Mungkin kalau Dukcapil itu kelurahan gitu ya Pak ya. Kalau mau bikin KTP atau pindah alamat gitu dibantu oleh petugas di sana, tapi tetap dimasukkan secara online oleh petugas di sana ya Pak. Betul. Seperti itu. Jadi tetap online tapi dibantu dengan petugas ya dari pelayanan yang terdekat gitu ya. Ya, betul sekali. Oke. Pak Riko cukup menjawab kah Pak? Atau ada pertanyaan lain? Buat Smartigen yang lain juga boleh. Kalau mau bertanya silakan di kolom komentar. Pak Adi gini, di dalam data yang dimiliki oleh pemerintah, pastinya kan nggak luput dari ini ya Pak, dari para hacker ya gitu. Nah, bagaimana sih memastikan keamanan data dan informasi itu Pak yang ada di dalam arsitektur itu
supaya tidak sampai kena hacker ataupun penyalahgunaan ya Pak? Baik, di dalam arsitektur atau di dalam SPB ini sendiri, arsitekturnya itu ada satu yang menyatakan untuk di domain keamanannya. Nah, kalau domain keamanan ini ada salah satu domain, ya kita sebut domain keamanan, di mana domain keamanan ini berlaku untuk data, aplikasi, dan infrastruktur sendiri. Jadi sebenarnya pengamanannya sebagai data ini nanti dari sisi kita lihat dari sisi data, dari sisi aplikasi dan data infrastruktur itu harus diamankan dengan metode yang sudah ditetapkan ya di dalam aturan pemerintah di masing-masing pemerintah yang berlaku. Jadi contohnya di domain data itu sendiri kita juga harus memastikan bahwa data itu ada klasifikasi data ya berkaitan dengan data yang terbuka, data yang terbatas, data yang rahasia dan sangat rahasia. Itu untuk menyatakan keamanannya yang berikutnya. Ya, tentunya nanti di dalam domain data itu sendiri, misalnya data tersebut kita kalau udah diklasifikasinya tentunya masing-masing pengamanannya akan berbeda. Ya. Kemudian dari sisi data tersebut kan disimpan di dalam suatu infrastruktur. Nah, infrastruktur itu sendiri juga akan diamankan. Jadi metode pengamanannya sudah diberikan standarnya, ya, yang ada di peraturan pemerintahan ya. Jadi peraturan yang sudah dibuatkan pedomannya untuk mengamankan baik data, infrastruktur dan tentunya aplikasi. Karena aplikasi ini akan mengakses data. Jadi nantinya kalau kita akan masuk ke suatu aplikasi, tentunya untuk data-data yang kita butuhkan, kita tidak bisa main sembarang masuk atau menggunakan. Jadi tentunya ada lapisan, ada proses untuk pengamanan itu sendiri. Ya. Nah, itu hal tersebut akan membantu dari sisi keamanan itu sendiri ya. Apalagi sekarang sudah ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, itu juga akan dari secara jadi tidak hanya secara proses atau fisik dan seterusnya, tapi dari sisi undang-undang pun juga diterbitkan untuk melindungi data-data yang memang sifatnya pribadi. Nah, seperti itu. Jadi semua yang mengelola data itu juga akan terkena dengan aturan undang-undang tersebut ya, berkaitan dengan kerahasiaan dan seterusnya ya. Tentunya jadi tidak hanya dari secara aturan ya, arsitektur SPB juga ada domain keamanan yang mengatur atau memberikan melihat proses dari pengamanan itu sendiri untuk data, aplikasi, dan infrastruktur, tapi dari sisi undang-undang juga keluar untuk mengatur atau memberikan perlindungan terhadap data-data yang bisa sifatnya pribadi. Demikian juga data-data yang bersifat untuk misalnya untuk perbankan itu sudah ada undang-undang perbankan dan seterusnya. Jadi itu juga nggak hanya di arsitekturnya, ke arsitektur sudah ada aturan untuk mengamankan tadi, ada prosesnya. Nah, tapi di lain pihak juga ada undang-undang yang melindungi dari data-data tersebut, ya, baik di pemerintahan maupun di sektor privat atau. Nah, itu yang sebenarnya tidak hanya di arsitektur, tapi juga dari sisi tata kelola dari undang-undang dan seterusnya untuk melindungi data-data tadi. Mungkin itu ya, Bu Yulia. Ya. Menarik sekali ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Fajar, tapi sebelum menjawab Pak, kita sapa dulu nih Pak yang sudah bergabung dengan kita, Mas Farel. Selamat bergabung, selamat sore Mas Farel. Sehat, sudah pulang kerja ya? Oke Pak, ada pertanyaan Pak Fajar, boleh dijawab nih Pak? Nah, baik. Ya, saya publik ya. Seringkali kita misalnya pengurusan KTP, keterlambatan atau malah nggak tahu sampai di mana. Nah, dari sistem berbasis pemerintahan ini, karena kan di targetnya adalah untuk SPB ini adalah selain keterpaduan dan efisiensi dalam pengembangan sistem itu sendiri atau pelayanan elektronik, juga ada yang namanya akuntabilitas atau keterbukaan dalam hal layanan tersebut. Jadi
secara proses ya, mungkin harusnya status dari pengurusan tersebut bisa dilacak ya, sampai di mana statusnya tersebut nantinya seperti itu ke depannya ya. Harusnya secara infrastruktur, secara proses untuk, karena target dari arsitektur SPBE atau SPBE itu sendiri salah satunya membuat akuntabilitas atau dari sisi keterbukaan dari sisi layanan ya, dari layanan seperti itu. Memang kemungkinan kalau di beberapa layanan mungkin masih belum prosesnya sampai di mana, tapi ada juga layanan yang saya rasakan juga. Saya sebagai dosen itu juga ada layanan, misalnya pengajuan jabatan fungsional, itu kelihatan sekali bahwa saya prosesnya sampai di mana bisa terlihat ya. Jadi masih di evaluasi di bagian mana dan target waktunya ada. Jadi itu bisa dilihat, harusnya proses SPB ini akan mengatur ke arah sana. Jadi keterbukaan dan akuntabilitas dari sisi layanan itu sendiri ya. Dan biasanya kan ada satu jaminan layanan ya, penyelesaian dalam layanan. Salah satu di SPBI itu ada namanya nantinya adalah manajemen layanan ya. Manajemen layanan ini itu ada pedoman yang mungkin nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo, yang itu mengatur juga dari sisi layanan. Tapi di Undang-Undang Nomor 25 ya, kalau nggak salah tahun 2012 itu tentang layanan publik pun juga sebenarnya sudah diatur seperti itu, dengan adanya berapa lama layanan yang mesti diselesaikan. Nah, harusnya layanan publik itu seharusnya mengacu ke dua hal tersebut ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di SPBE pun akan memberikan juga atau memberikan solusi. Di situ ada layanan pengaduan. Jadi kalau misalnya tidak terselesaikan atau masalahnya ternyata masih lewat, bisa diadukan untuk pengaduan terhadap proses itu sendiri di pemerintahan. Ya. Jadi itu sebenarnya bisa dengan SPB ini bisa membentuk atau membantu ke depannya dari sisi transparansi akuntabilitas dari proses layanan itu sendiri. Jadi itu sebenarnya juga menjadi satu target atau satu acuan yang nantinya ke depan semua layanan pemerintahan yang untuk khususnya publik harusnya bisa memberikan akuntabilitasnya dalam hal keterbukaan proses layanan itu sendiri. Nah, ini juga sudah ada di dalam arsitektur SPBE ya, tujuannya. Mungkin itu Pak Fajar ya. Cukup menjawab pertanyaannya Pak Fajar. Pak Adi, kita sapa dulu nih, ada Mas Lukman yang sudah bergabung dengan kita. Selamat sore Mas Lukman, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Pak Adi, ada sedikit pertanyaan nih yang saya ingin tahu nih ya Pak. Apa aja sih Pak komponen utama dalam arsitektur SPB itu sendiri Pak? Yang mungkin orang-orang juga ingin tahu gitu loh, komponennya apa aja sih gitu. Ya. Jadi arsitektur itu sendiri, kalau untuk arsitekturnya sendiri terdiri dari 6 domain ya, domain atau kita sebut komponen. Tentunya domain yang utama adalah domain proses bisnis, artinya dari sisi proses dari pemerintahan itu seperti apa ya, dari sisi proses pemerintahan. Terus kemudian juga ada domain layanan. Jadi dari sisi misalnya sektor yang diurusi oleh pemerintahan itu adalah sektor misalnya pendidikan ya, pendidikan nanti layanan pendidikan itu terdiri dari apa saja. Nah, seperti itu yang dilayani oleh pemerintahan misalnya ya. Nah, terus kemudian dari sisi domain yang lain adalah domain data, tentunya data dan informasi. Tentunya komponen ini meliputi dari data-data apa saja dan informasi apa saja yang nanti diperlukan oleh proses bisnis dan nanti yang akan diakses oleh layanan dan seterusnya. Kemudian aplikasi tentunya ya, komponen domain aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah tentunya kalau kita bicara SPBE berarti adalah
sistem atau aplikasi yang memberikan layanan ya. Artinya kalau kita lihat aplikasi Dukcapil misalnya untuk kependudukan itu ya tentunya itu adalah aplikasinya, layanannya sendiri adalah layanan kependudukan ya, aplikasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah infrastruktur, tentunya dari sisi semua data aplikasi dan itu akan ditetap atau ditempatkan di suatu infrastruktur elektronik ya, infrastruktur ya, entah itu pusat data, datanya itu sendiri, terus kemudian nanti jaringan intra pemerintah atau jaringan yang bisa diakses, kemudian nanti sistem komunikasi untuk datanya ya, dan kemudian dari dari ketiga tersebut komponen dari infrastruktur tadi itu kita bisa akhirnya aplikasi itu bisa diakses melalui online misalnya, jadi akhirnya seperti itu. Nah, kemudian komponen yang terakhir adalah komponen keamanan. Jadi kalau kita bicara tadi masalah keamanan, tentunya keamanan ini menjadi suatu titik ya, di mana proses keamanan ini akan dilakukan terhadap data, aplikasi, dan infrastruktur. Ya. Tentunya bagaimana cara mengamankan data, mengamankan aplikasi, dan mengamankan infrastruktur tadi. Nah, ini ada di dalam komponen keamanan. Ini komponen utama dari sisi arsitektur. Namun kalau dari kerangka kerja arsitektur atau SPBI sendiri, itu tidak hanya 6 komponen, tapi ada juga dari tata kelola, ada dari sisi manajemen, terus kemudian juga dari sisi pendukung lainnya yang berkaitan dengan arsitektur itu sendiri. Jadi ada tambahan terutama dari sisi tata kelola atau kebijakan yang mengatur, dan kemudian manajemen, jadi pengelolaan dari berbagai macam manajemen yang berkaitan dengan arsitektur itu sendiri. Jadi termasuk jadi pengelolaan dari data, pengelolaan itu tentunya harus ada pedoman pengaturannya dan seterusnya, sehingga arsitektur itu secara konsep komprehensif. Kalau komponen utamanya ada 6 domain tadi, tapi dilingkupi dengan tata kelola, kebijakan, dan pengelolaannya itu sendiri dari sisi manajemennya. Nah, ini adalah yang utama dari sisi arsitektur SPBI. Mungkin itu Bu ya. Oke, menarik Pak. Semakin menarik nih Pak, semakin sore semakin menarik ya. Sudah sekitar 30 menit lagi waktunya pada maghrib ya Pak. Dan di sini kita sudah bergabung kembali nih Pak, teman-teman kita ada Pak Jain Sakir Naufal dengan Pak Suparno. Selamat bergabung Pak. Selamat sore, sehat selalu. Pak, dari beberapa keterangan tadi yang sudah diterangkan oleh Bapak pada komponen-komponen tersebut, menurut Bapak ada cara untuk mengukur keberhasilan penerapan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dalam suatu instansi, Pak? Ya, tentunya ada, Bu. Jadi tetap saja arsitektur keberhasilan itu berlaku kan kalau di dalam satu instansi dari Kemenpan RB sendiri sudah mengeluarkan namanya indeks atau indeks SPBE atau TOEFL ya, bisa dikatakan ya, pemantauan dan evaluasi dari kematangan dari pemanfaatan SPBE itu sendiri, jadi dari sisi arsitektur. Nah, itu hanya salah satu instrumen untuk memantau tentunya dari sisi keberhasilan pemanfaatan dari atau penggunaan dari aplikasi ya, dari arsitektur SPBE itu sendiri. Nah, tapi itu hanya instrumen. Tentunya sebenarnya keberhasilan itu sendiri harusnya bisa dinilai dengan bagaimana layanan terhadap masyarakat sendiri, apakah meningkat, apakah terjadi kemudahan atau akuntabilitasnya naiknya. Nah, itu adalah yang utama. Tapi kalau kita melihat dari tingkat keberhasilannya, tentunya kita ada satu penilaian dari yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Itu untuk melihat tingkat kematangan kita dari sisi aplikasi.
dari sisi penerapan dari SPBE dan arsitektur SPBE. Nah, itu adalah salah satu penilaian ya. Tapi di lain pihak kita menerapkan suatu arsitektur SPBE, tentunya kita perlu sebuah perencanaan. Tentunya kalau nggak ada perencanaan, tidak ada kegiatan dan tidak ada evaluasi. Nah, itu harus kita terapkan. Nah, itu salah satu strateginya ya, untuk memastikan bahwa kita menerapkan arsitektur itu menuju ke suatu titik tertentu yang bisa dikatakan keberhasilannya. Nah, itu. Nah, kita bisa membuat semacam peta rencana dalam hal ini penerapan arsitektur itu sendiri dalam berapa tahun ya. Nah, itulah yang nanti kita bisa evaluasi kembali hasilnya seperti apa. Sehingga itu adalah salah satu strategi untuk melihat dari sisi keberhasilan dalam penerapan arsitektur itu sendiri. Ya, tentunya butuh peta rencana. Peta rencana ini akan nanti ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan yang berkesinambungan dengan arsitektur itu sendiri, berkaitan dengan anggarannya, dan itu nanti akan memberikan evaluasi hasil akhirnya yang bisa dievaluasi seperti apa. Target yang kita sudah buat di dalam peta rencana tersebut ya, yang sudah kita rencanakan. Nah, itu salah satu strategi untuk bagaimana mengukur keberhasilan dari suatu penerapan dari arsitektur ya. Oke Pak, menarik dong. Semakin sore semakin menarik nih Pak bahasannya. Tapi waktu berjalan terus nih Pak, 30 menit telah berlalu begitu saja ya Pak. Di sini sudah bergabung juga ada Ibu Rinsanita. Selamat bergabung Bu Nita. Apa kabar? Sehat selalu Bu. Pak Adi, waktu kita sudah habis nih Pak. Mungkin sebentar lagi akan menjelang maghrib. Bagi teman-teman nih yang masih penasaran nih, pengen banyak bertanya-tanya sama Pak Adi, insya Allah pada tanggal 12 Juni, SSA Smart Pro akan mengadakan webinar gratis, free, akan mendapatkan sertifikat dari kita, dan ada template ya, tentang bagaimana cara menghitung indeks performa kinerja rekan-rekan di instansi masing-masing. Silakan boleh bergabung, boleh bertanya-tanya dengan CS kami, ada linknya di IG kami, dan selamat mengikuti acara kami kembali di tanggal 14 Juni. Kebetulan narasumber kita nanti dari DTO Kemenkes, yaitu Bapak Wisnu. Silakan ikuti terus IG kami, info-info yang akan diupdate terus nih oleh host kami, Mas Afif. Jadi jangan lupa catat tanggal 12, silakan menghubungi CS kita untuk mendaftar dan ikuti kembali live IG kami untuk ngopi setiap hari Jumat jam 5 sore bersama saya dan Mas Afif. Terima kasih. Oh ya, Mas Afif, untuk pengumuman giveaway hari ini itu jatuh pada siapa? Boleh ditulis di kolom komentarnya. Mbak Yuni Fitriani, selamat bergabung. Terima kasih, Mbak. Mas Afif, sudah bisa diumumkan pemenang untuk giveaway kita bulan lalu? Oke. Giveaway diberikan kepada akun, nama akunnya adalah Roselvi ya. Selamat buat Mbak Roselvi. Nanti silakan menghubungi Mas Afif ya, selaku peserta kami. Buat rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di acara kopi ini, terima kasih. Sampai jumpa dengan acara berikutnya di tanggal 14 ini bersama saya dan Pak Wisnu. Terima kasih Pak Adi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.